Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang High Destiny Wayland. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tahapan desain. Oke, adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisa channel pattern dan cell sizing. Kemudian kalian mampu menerapkan minimize interference. Nah, ini adalah guidance yang akan kalian gunakan dalam tahapan desain pada project kalian. Oke, sekarang kita masuk ke channel pattern and cell sizing. Jadi di sini kita harus tahu coverage, kapasitas, kemudian sinyal, kemudian kita juga harus tahu frekuensi yang akan kita gunakan, apakah itu 5 GHz atau 2,4 GHz. Kemudian ada cell karakteristik, kita juga harus tahu, kemudian ada DFS, channel, kemudian kita juga harus floor plan example, jadi kita harus punya mapping untuk perancangan desain kita. Misalkan kita harus punya dana tempat yang akan kita bangun atau yang akan kita implementasikan jaringan wireless. Kemudian ada yang namanya adjacent dan non adjacent channel. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel ada beberapa faktor description dan high definition WLAN recommendation. Nah, biasanya kalau kita berbicara frekuensi, kemudian di situ ada free space patch loss biasanya 2,4 dan propagate of further than 5G. Jadi 2,4 dan 5 GHz. Kemudian di sini biasanya kita kalau untuk mendapatkan kualitas yang bagus kita gunakan 5 GHz. Nah, atau menggunakan 2G tapi yang ekstrim. Kemudian channel width, nah di sini kita harus menggunakan increase channel width, misalkan 80 MHz min. Nah, atau biasa menggunakan channel 20 MHz. Kemudian kita juga harus tahu transmit power, apakah high atau low. Nah, seperti itu ada antena, habis itu ada obstacles, kemudian ada klien. Nah, ini harus diperhatikan. Sedangkan fundamental karakteristik untuk HDWLAN design itu biasanya kita lihat apakah itu kecil, kemudian controller, cell size. Kemudian di sini ada naik bar, ada 2G, 5G, never use the same channel. Kemudian naik barsal 5G assign non adjustment channel. Nah, ini teman-teman bisa baca deskripsinya. Kemudian kita masuk ke minimize interference. Seperti kita ketahui bahwa jaringan wireless itu sangat rentan terhadap interference. Jadi kita harus tahu pada saat kalian ingin mengimplementasikan suatu jaringan wireless, benar-benar kalian harus desain box bagus. Jadi harus memperkirakan apakah pemasangan akses point tersebut itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, untuk desain seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan proyeknya. Sebenarnya sih materi ini udah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Mungkin di sini cuma rangkumannya saja supaya lebih mudah pada saat melakukan desain. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah dan saya akhiri. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.